Di Mekah, akhirnya berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu Syed Ahmad Zaini Dahlan ya. Nah, ketika pelajaran itu ketika beliau di kota Mekah, nah diantaranya yang belajar di kota Mekah diantaranya siapa? Mbah Ahmad Rifai. Mbah Ahmad Rifai gak lama, cuma 8 tahun di sana. Tetapi Mbah Ahmad Rifai masih ingin mengejar pelajaran ilmiah lagi, belajar lagi, berangkat ke Mesir ke gurunya Mbah Syekh Utsman Dimyati sama Imam Al-Baijuri, Sahib Al-Hasyiyah, Fathul Qarib, Hasyiatul Baijuri, beliau. Kemudian beliau yang mensyarahkan kitab Tauhid, Jauharut Tauhid. Kitab Jauharut Tauhid disyarahkan sama siapa? Sama Imam Al-Baijuri. Berapa tahun Mbah Ahmad Rifai di Mesir? 12 tahun. Berarti Allah, Mbah Ahmad Rifai ini, Mbak, begini. Beliau ini ilmi, alim, balaghi, wa adib, wa ahli lughah, ahli bahasa, ahli bayan, wa ahli ma'ani, wa ahli badi. Makanya jangan kaget kalau Mbah Ahmad Rifai tulisan bahasa Arabnya tinggi dan punya mandhumah syair. Betul gak? Punya syair-syair banyak. Syair-syairnya banyak. Tetapi beliau ini mengikuti kaidahnya Nabi Muhammad, khatibun nas mimma yafhamun. Ada Al-Bukhari riwayat Imam Al-Bukhari, khatibun nas mimma yafhamun, yakni berbicaralah, menyampaikan kepada orang-orang yang bisa dipahami. Karena Mbah Ahmad Rifai tinggalnya di Jawa, tinggalnya di Indonesia, duduknya di Indonesia. Akhirnya beliau menulis kitab bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab Jawa Paigon, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dijawakan, tulisan bahasa Arab Jawa. Tapi lihat bahasa Arabnya tinggi, Pak. Jadi gak kaget kalau Mbah Ahmad Rifai, beliau faqih, beliau muhaddits juga, wa ahli tafsir juga, dan beliau ini juga ahli tauhid. Beliau ini ahli tauhid. Setelah beliau di Indonesia berdakwah, berjuang, kemudian diasingkan ke Gorontalo sama Belanda karena beliau ini ajib. Beliau ini kan pejuang yang mengikuti Diponegoro. Betul, Pak? Karena Diponegoro juga diasingkan ke sana, dan kemudian Mbah Ahmad Rifai juga termasuk orang yang diasingkan di sana. Nah, Diponegoro ketika itu membuat perjuangan, kalau dia diasingkan disuruh memperjuangkan beliau dengan membuat madrasah pendidikan. Madrasah pendidikan, jam'iyah, madrasah. Nah, diantaranya tanda-tandanya apa? Untuk pergerakan, untuk mengembalikan pergerakan tersebut, katanya di Diponegoro disuruh setiap madrasah, setiap pondok pesantren pendidikan disuruh membuat yang namanya pohon sawo. Pohon sawo. Ternyata itu sawo adalah risalah, tanda kode kalau ada pergerakan untuk melawan Belanda, jadi gampang. Oh, ini pesantrennya fulan, tandanya ada pohon sawo. Ternyata sawo itu bahasa Jawa, sawo. Aslinya apa? Sawu. Sawu sufufakum. Ini yang saya terangkan nanti, ini hubungan Mbah Ahmad Rifai. Makanya Mbah Ahmad Rifai mungkin banyak pohon sawu di sana. Pohon sawu sufufakum. Nah, kemudian setelah diasihkan, wafat Mbah Ahmad Rifai, setelahnya itu 2 tahun baru lahir Mbah Ahmad Kiai Hasyim Asy'ari. Baru lahir Kiai Hasyim Asy'ari setelahnya 2 tahun. Nah, dah estafet perjuangan juga diteruskan. Nah, Mbah Ahmad Rifai ini beliau juga ketemu dengan Nawawi Al-Bantani bersama bareng-bareng. Mungkin Mbah Ahmad Rifai lebih tinggi. Kemudian ada lagi mungkin ketemu Mbah Ahmad Rifai Khalil Bangkalan, Al-Minangkabawi, Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian ada Mama Sempur, As-Sampuri dari mana? Dari Purwakarta. Itu tabakat semuanya setelah Mbah Ahmad Rifai semua itu. Jadi Mbah Ahmad Rifai. Jadi bukan kita, saya bukan orang Rifaiyah, tapi kita menelusuri bagaimana ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, dan memang Mbah Ahmad Rifai ini mutadalli, ilm, bima'na alim. Bukan alim-alim biasa, alim, benar-benar. Makanya tulisan beliau menyesuaikan dengan bahasa Jawa. Makanya kadang-kadang ada orang, Mbah Ahmad Rifai kok nulis pakai bahasa Jawa, NTB. Beliau ini menyesuaikan dengan kemasyarakatan yang ada. Orang kalau Mbah Ahmad Rifai turun di India mungkin pakai bahasa Urdu. Mbah Ahmad Rifai kalau turunnya di Amerika mungkin pakai bahasa Inggris. Mbah Ahmad Rifai kalau pakai di Sudan pakai bahasa Sudan, bahasa Afrika. Begitu juga semua para ulama menyesuaikan khatibin nas ala qadri uqulihim, menyesuaikan dengan otak pemikirannya mereka.